Perkenalkan, nama saya Zanuar Gilang Pratama dengan NIM 20 2001 2023 dari kelas Teknik Industri A. Di sini saya akan mempresentasikan dari psikologi industri organisasi yang bertema pengaruh role konflik terhadap work-life balance pada karyawan di perusahaan teknologi informasi di Surabaya. Pendahuluan. Keseimbangan antara dua bidang kehidupan atau disebut dengan work-life balance WLB merupakan keseimbangan antara berbagai peran yang menyebabkan adanya persaingan antara peran yang dapat menghabiskan waktu dan tenaga. Fish, Stanton, Jolton, dan Gavin 2003. Work-life balance WLB merupakan hal yang seakan tidak dapat dicapai namun dapat memunculkan hasil yang positif pada pekerjaan dan keluarga jika terpenuhi. MC, NALL, Nikhil, dan Masuda 2010. Pada kenyataannya, WLB adalah salah satu masalah yang dimiliki oleh hampir setiap individu, namun tidak ada upaya jelas untuk memperbaikinya. Black 2014. Indikasi rendahnya WLB khususnya pada karyawan TI ditunjukkan pada penelitian yang menyebutkan bahwa responden merasa bahwa mereka menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan aktivitas lain pada saat mengerjakan tugas kerja. Barrier 2013. Penelitian yang dilakukan pada karyawan di perusahaan TI menunjukkan sebanyak 73% laki-laki dan 52% perempuan mengakui bahwa mereka tidak cukup menghabiskan waktu dengan keluarga karena aktivitas kerja yang padat. Tewatih 2014. Salah satu masalah dalam lingkup organisasi yang membuat individu memiliki work-life balance yang rendah adalah role conflict. Role conflict dalam didefinisikan sebagai suatu masalah yang muncul ketika terdapat tuntutan antara satu atau dua peran di lingkungan pekerjaan individu dan pemenuhan dari salah satu peran yang ada menghambat pemenuhan tuntutan peran yang lain. Brewer, Treadwell, dan Hall 2003. Penelitian menyebutkan bahwa ketika individu seringkali mendapatkan masalah dan memiliki tingkat role konflik yang tinggi, akan membawa dampak buruk dan memunculkan situasi negatif di tempat kerja. Rax, Yusuf, Asidin, Latif, dan Ismail 2014. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan tergolong dalam tipe penelitian experimental bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku sosial, kepercayaan, kondisi, dan kejadian dan menjelaskan penyebab dan alasan, serta membuktikan kebenaran teori. Neumann 2007. Penelitian ini mengusung role conflict sebagai variabel bebas dan work-life balance sebagai variabel terikat. Subjek penelitian merupakan 52 orang karyawan dari 3 perusahaan teknologi informasi di Surabaya dengan karakteristik populasi merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan teknologi informasi di Surabaya, termasuk dalam staf ahli dalam bidang teknologi informasi dan merupakan karyawan aktif yang bekerja di perusahaan. Skala psikologi yang digunakan untuk mengukur role konflik dalam penelitian ini merupakan hasil translasi dari alat ukur role konflik Strahl, Rizzo, House, dan Litzman 1970. Sementara untuk mengukur tingkat work-life balance, penulis
menggunakan alat ukur yang merupakan hasil translasi work non-work interference and enhancement scale dengan menggunakan 4 dimensi work-life balance, yaitu work interference with personal life (WIPL), personal life interference with work (PLIW), work enhancement of personal life (WEPL), personal life enhancement with work (PLEW), Fisher, Bulger, dan Van Small beyond for and family. A measure of work non-work interference and encampment 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara role conflict pada work-life balance sehingga penulisan menggunakan teknik regresi sederhana. Hasil penelitian. Sebelum melakukan uji regresi sederhana, perlu dilakukan uji asumsi terhadap dahulu untuk menentukan teknik statistik apa yang akan digunakan. Berdasarkan normalitas, data dikatakan memiliki distribusi normal karena nilai probabilitasnya lebih dari 0,05. Dengan melakukan teknik pengujian Kolmogorov-Smirnov, didapatkan nilai signifikan sebesar 0,577. Untuk variabel role conflict dalam nilai signifikasi 0,789. Untuk variabel work-life balance. Untuk hasil uji linearatif didapatkan signifikasi sebesar 0,02, yang berarti kedua variabel memiliki hubungan linear. Uji asumsi sebelumnya menunjukkan bahwa data memiliki distribusi normal dan memiliki hubungan linear. Hal ini menunjukkan bahwa data yang terkumpul memenuhi syarat asumsi untuk melakukan uji regresi. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel sebesar X terhadap variabel terkait Y. Di bawah ini merupakan hasil perhitungan analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS 16.0 for Windows. Tabel 1. Hasil model summary antara variabel role conflict dengan work-life balance. Dari tabel di bawah ini, diketahui bahwa nilai R sebesar 0,477. Nilai ini merupakan besar korelasi antara role conflict dengan work-life balance. R square pada tabel sebesar 0,228. Hal ini berarti bahwa variabel role conflict mempengaruhi variabel work-life balance sebanyak 22,8%, sedangkan 77,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Tabel 2, hasil model konflik antara variabel role conflict dan work-life balance. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa signifikasi sebesar 0,00 kurang 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel role conflict memiliki pengaruh yang signifikan terhadap work-life balance. Lebih lanjut, tabel di atas menunjukkan persamaan garis linier sederhana antara role conflict dan work-life balance, yaitu Y sama dengan 91,914 strip 0,662X. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa apabila tidak dapat variabel role conflict, maka work-life balance pada karyawan akan tetap ada dengan nilai 91,914. Hasil regresi negatif menyatakan bahwa korelasi antara role conflict dan work-life balance dinyatakan negatif.
Artinya, jika work conflict meningkat, maka work-life balance akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Jika work conflict menurun, maka work-life balance akan meningkat. Diketahui bahwa nilai koefisien positif regresi X sebesar 0,662. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan tingkat work conflict akan menurunkan work-life balance sebesar 0,6621. Diskusi. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, penulisan menemukan bahwa work conflict berpengaruh secara signifikan terhadap work-life balance. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menemukan bahwa peningkatan work conflict akan diikuti oleh penurunan work-life balance. Raks, Yusuf, Asidin, Latif, dan Ismail 2014. Dan penelitian ini menyatakan bahwa work conflict memiliki pengaruh negatif terhadap work-life balance. Omar, Moh, dan Arifin 2015. Hasil penelitian ini memiliki konsistensi dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengukur konstruk yang sama. Role conflict yang ditandai dengan harapan karyawan yang tidak sesuai dengan rekan kerja lain atasan dapat meningkatkan stres dan memunculkan situasi dengan negatif dalam lingkungan kerja. Raks, Yusuf, Asidin, Latif, dan Ismail 2014. Masalah yang dialami karyawan di pekerjaan mereka akan memberikan dampak yang negatif terhadap suasana hati karyawan. Hasil penormaan menunjukkan bahwa rata-rata role conflict pada masing-masing perusahaan berada pada kualitas sedang dan tidak ada satu orang dari karyawan yang memiliki role conflict yang rendah. Role conflict berada pada kualitas yang rendah apabila karyawan memahami dengan baik job description yang mereka memiliki. Rak Yusuf, Asidin, Latif, dan Ismail 2014. Dengan job description yang jelas, karyawan akan menyesuaikan tanggung jawab apa yang harus mereka penuhi dengan perusahaan. Hal ini akan membuat karyawan tidak stres dalam lingkungan pekerjaan sehingga akan menekan gangguan antara pekerjaan ke bidang kehidupan lain. Dalam penelitian ini, penulisan fokus pada konstruk role conflict pada karyawan dapat mempengaruhi peningkatan dari work-life balance. Besarnya pengaruh role conflict terhadap work-life balance pada penelitian ini tergolong rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor lain yang mempengaruhi work-life balance seperti dukungan kerja. Hal tersebut dapat berupa atasan yang peduli pada kesejahteraan karyawan, ruangan kantor yang sangat kondusif untuk kerja, dan fasilitas untuk karyawan beristirahat apabila sedang lembur kerja. Fasilitas yang diberikan akan membuat suasana hati karyawan menjadi lebih baik setelah suntuk bekerja. Hal ini pada akhirnya menekan gangguan antara pekerjaan pada bidang kehidupan lain sehingga sebagai karyawan memiliki kualitas work-life balance yang tinggi. Sebanyak 22,8% work-life balance dipengaruhi oleh role conflict, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Work-life balance sendiri memiliki banyak faktor, yaitu faktor dari dalam individu berupa kepribadian, emosional, intelijen, dan lain-lain. Faktor sosial seperti dukungan keluarga, dan juga faktor pekerjaan, yaitu job stress dan work-life balance Paulus N 2014. Simpulan, dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh role conflict terhadap work-life balance pada karyawan di perusahaan teknologi informasi di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa role conflict berpengaruh secara signifikan dengan work-life balance pada karyawan di perusahaan teknologi informasi di Surabaya. Dengan demikian, perusahaan perlu menekan permasalahan yang berhubungan dengan work
conflict untuk meningkatkan work-life balance pada karyawan. Penelitian ini menggunakan log conflict untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya work-life balance. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain untuk memprediksi work-life balance. Reliabilitas alat ukur log conflict pada penelitian ini tergolong cukup rendah. Hal ini bisa ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah subjek penelitian dan melakukan pemilihan subjek secara tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam.